Shalom, selamat pagi saudara semua yang ada di sini onsite dan juga saudara-saudara kekasih Tuhan yang ada di rumah, di tempat mana saja yang masih online. Harap saja satu waktu sudah tidak online, kita bisa sama-sama onsite. Kan lebih enak saudara, kita bisa perjamuan kudus bersama-sama, sama-sama saudara, bersama Yesus ya, sangat indah. Nah saudara, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, saudara, tiap kali, tiap bulan kita merayakan. Tetapi kita harus ingat, makanya apa yang Tuhan lakukan buat kita itu, jadi Yesus berarti harus pokoknya terbesar di dalam hidup kita. Syukur kita itu selama hidup kita, sampai mati kita, semua itu hanya Yesus. Hidup kita fokusnya, hanya Yesus. Ya saudara, jadi hari ini saya mau sharing, saudara, saya terus mau sharing firman Tuhan. Judulnya saya kasih judul dari Alkitab. Kita mau belajar seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan, iya Yesus harus makin besar dan aku harus makin kecil, saudara. Oke, pernyataan ini sangat luar biasa saudara. Kalau kita semua ini juga mesti belajar seperti ini. Supaya di dalam hidup setiap hari itu, setiap saat itu, Yesus harus besar. Ya, kita yang kecil. Kadang-kadang kita itu, kadang-kadang kita itu lupa saudara. Kita lupa saudara. Di dalam pelayanan, di dalam apa saja kita bisa lupa saudara. Makanya kita mau belajar hari ini saudara. Tenangkan hati saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan. Kita baca dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 dan 30 tentang Yohanes Pembaptis. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata tentang dia kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Ayat 27, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. 29. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suaranya, suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, saudara. Seringkali kita kalau saudara lihat ayat 22 sampai 26 itu dikatakan sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya, ke tanah Yudea. Sesudah apa? Ya sesudah Yesus itu ada menginjilah dengan Nikodemus. Nikodemus datang tanya Tuhan Yesus, ya bagaimana ya Nikodemus? Bagaimana? Nikodemus belum bilang untuk keselamatan, tapi Tuhan sudah bilang harus lahir kembali, harus lahir, kembali, baru bisa lihat kerajaan Allah. Jadi sesudah itu Tuhan Yesus pergi dan melayani, membaptis orang, saudara. Jadi Tuhan Yesus baptis orang, Yohanes Pembaptis juga baptis orang. Jadi overlapping ini bikin murid-murid itu jadi kacau, saudara. Jadi mereka itu jadi kacau, saudara. Lihat ayatnya. Mereka itu merasa, orang-orang semua sudah lari ke Tuhan Yesus. Lebih banyak orang ke sana. Padahal yang membaptis orang itu kan Yohanes Pembaptis. Nah, bukankah kita juga kadang-kadang begitu, saudara? Saudara, periksa kita punya diri baik-baik. Kadang-kadang begitu, saudara. Di sana
di gereja sana, di gereja lain, orang-orang pada kerumun, saudara datang ke sana, oke? Dibaptis. Bukan kita, tapi ini contoh. Kita dari sini, ada rasa iri, rasa bersaing. Murid-murid kan rasa bersaing, tidak mau kalah ya. Wah, semua orang pergi ke sana, kita bagaimana? Habislah jemaat kita. Kita punya jemaatnya tetap begini. Di sana tambah ratusan, kita punya cuma puluhan. Ya. Nah itu saudara, berarti kita itu punya rasa iri hati, saingan, tidak mau kalah. Memang di dunia ini begitu saudara. Tidak ada orang yang mau jadi nomor 2. Siapa sih yang mau jadi nomor 2? Ya kan? Di sekolah aja juga semua kejar-kejar belajar. Kan mau nomor 1. Ya kecuali yang malas saudara, yang tidak suka sekolah ya. Di mana aja, di dunia bisnis, di dunia politik, bahkan di mana olahraga saudara. Olahraga itu juga pasti mau nomor 1 kan. Tapi sudah tahu, saya ikut olahraga, saya ikut PON saudara. Latihan kan mau nomor 1 saudara. Tiap kali kalau pertandingan apa saja, lari, basket, kalau saya kalah saya nangis saudara. Karena saya mau nomor 1. Di mana-mana mau nomor 1. Di gereja itu juga terjadi begitu. Nah itu di dunia biasa kalau terjadi begitu saudara. Tetapi di gereja tidak boleh. Kita tidak iri satu dengan yang lain saudara. Betul lah. Nah ini, jadi kita belajar dari sini, jangan kita sama seperti murid-murid, terus rasa, ada persaingan, tidak mau kalah, tidak mau itu saudara, kita harus bertobat. Nah jadi kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis saudara, oke? Kita lihat dari ayat 27, ya, kita taruh situ. Yohanes pasal yang ketiga ayat 27, kita mau lihat, oke, kita mau jadi orang hebat, Nah dijawab begini. Terus mereka itu mengadu ke Yohanes. Terus Yohanes jawab, saudara lihat luar biasa kerendahan hatinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Oke, saudara bisa mengerti itu? Saudara, Yohanes bilang tidak ada sesuatu pelayananku, karuniaku, apapun yang saya dapat lakukan. Ini semua ini bukan dari diri sendiri, tapi dari atas. Kita semua saudara sama-sama melayani Tuhan. Semua ini anugerah Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang punya kemampuan kekuatan sendiri. Betul. Firman Tuhan bilang kalau di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kalau tidak ada Tuhan kita tuh seperti kain kotor. Tak ada gunanya. Jadi kita tidak usah mau bersaingan saudara. Kita semua ini siapa-siapa aja. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Kita mau melayani. Oke. Kita melayani karena anugerah dari Tuhan. Kita tidak mau bersaing dengan orang. Kenapa dia bisa pimpin pujian? Kok saya tidak boleh? Ya kan? Kok saya tidak dikasih umpamanya saja? Ini contoh-contoh ya kan? Kok dikasih khotbah? Ya kan? Modal sudah tua kok masih dikasih khotbah. Kok kita yang masih muda gagah kok dia dikasih khotbah? Nah saudara, betul, mungkin kita bertanya, tapi ingat kembali dia bilang itu semua datang dari Tuhan, dari surga. Kalau bukan Tuhan yang suruh dia, ya dia tidak mungkin. Dan ya, jadi ingat baik saudara, oke? Nah, Roma pasal 11 ayat 36 pagi dia sering bilang, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Oke, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apa yang kita lakukan semua bersama-sama bergandengan tangan saudara. Oke, semua ini bukan untuk kemuliaan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Semua ini untuk Dia, bukan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita cuma dipakai oleh Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Jadi ingat baik-baik. Jadi tidak ada lagi bersaing ya, tidak ada lagi punya perasaan apa-apa. Oke begitu. Ayat 28, Yohanes 3 ayat 28 kita baca. Ulang lagi. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Oke, Yohanes Pembaptis itu sadar benar-benar bahwa dia itu cuma diutus untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Oke. Saudara dan kita juga diutus untuk membuka jalan untuk pelayanan untuk kemuliaan Tuhan yang besar, bukan untuk kita. Jadi kalau kita umpamanya dikasih tugas, untuk melayani saudara, bukan untuk diri kita. Jadi kita bukan untuk diri saudara, ya Tuhan pakai untuk membuka jalan. Nah kadang-kadang terjadinya begini. Nah, Tuhan pakai Yohanes Pembaptis, saudara tahu kan, sampai dia sudah berkhotbah,
panggil orang suruh bertobat, kerajaan surga sudah dekat, oke? Dan orang-orang pada takut, bangsa Israel pada datang, banyak ribuan datang dan dibaptis, oke? Itu tugasnya dia. Habis itu saudara ada dengar dia bikin apa? Sudah. Pelayanannya sampai di mana? Sampai di luar, sampai di mana? Cuma begitu. Ya, ada batas waktu. Habis dia mati saudara. Itu umur 30-an sudah itu. Nah, kita juga kadang-kadang saudara, ingat baik-baik, kita mesti sadar, kita dikasih tugas oleh Tuhan bukan maunya kita. Jadi tugas yang Tuhan kasih itu berupa apa itu kita tidak tahu, itu dari Tuhan. Jangan pilihan kita, jangan mau-maunya kita, nanti kita kecewa. Dan juga jangka waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu ada waktunya. Yang ditentukan kan dari atas, dari Tuhan. Jadi seumpamanya ini, kalau umpamanya saya di stopkan dari khotbah, oke? Itu pada waktunya Tuhan kalau memang saya harus turun dan diganti oleh orang lain, ya. Itu kemauan Tuhan bukan? Jadi saya perlu marah enggak? Perlu ribut enggak? Enggak toh. Ingat baik-baik, semua itu dia Tuhan yang menentukan ini. Contoh dari Yohanes Pembaptis itu, tapi dia rendah hati luar biasa saudara. Dia bilang dia bukan Mesias. Dia bilang dia cuma disuruh pergi buka jalan. Mungkin ya akan tahu. Nanti ada umpamanya hamba Tuhan seperti Pak saya yang buka gereja, oke? Buka gereja. Dia cuma disuruh Tuhan untuk memulai sesuatu. Terus yang lain yang teruskan. Terus pagi Dion teruskan. Terus pagi Dion Tuhan suruh istirahat, oke? Ya, serahkan yang lain. Pagi Dion serahkan, oke? Begitu loh. Itu pekerjaan Tuhan ya begitu saudara. Jadi kita itu udah mau peluk itu kerjaan atau titel atau pelayanan sampai mati, sampai tak boleh diganggu gugat. Oh ada aliran lain yang jadi penatua atau apa, pendeta atau penatua seumur hidup saudara. Jadi seumur hidup juga itu kan keliru, itu kan maunya manusia. Ya mungkin juga pilihan Tuhan tapi tidak semua begitu. Karena yang lain-lain yang muda itu tidak punya kesempatan. Ya. Ada. Jadi maksud saya itu mesti tahu persis bahwa tugas kita hanya itu. Dia tahu, Yohanes tahu tugasnya dia hanya membuka jalan buat Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus punya pelayanan jadi besar. Tapi maksud saya kita jaga hati kita benar-benar. Kita jangan ada rasa bersaing, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri, tidak ada kepingin maunya kita. Kadang kita ini sering maunya kita. Maunya kita itu yang repot saudara. Kedagingan kita itu memang. Oke. Jadi yang Matius saya kasih ayat itu dia bilang di Matius 3 ayat 1-3 dia bilang pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea yang memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuk. Jadi sudah ada nubuat, itu sudah pilihan Tuhan, saudara. Bukan dia angkat-angkat diri sendiri, gitu. Jadi makanya dia sampai itu mengerti, itu tahu, makanya dia bisa berkata, ya. Kadang kita lupa Matius 3 ayat 11 dia bilang begini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ini Yohanes Pembaptis katakan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan luar biasa. Jadi dia itu tidak ada iri, dia tahu persis yang akan datang itu lebih besar dari dia. Buka kasut aja enggak. Kerendahan hatinya itu menyatakan kalau kita enggak sudah pegang jabatan mau taruh orang lain, kesel setengah mati. Tidak tahu kalau Tuhan mau kirim orang yang lebih baik untuk meneruskan. Semua itu kan sekolah kan ada kelas-kelasnya. Jadi jangan
rasa iri. Saya ini sudah tahu, sudah melayani, sudah 30 tahun lebih sampai dengar sini, dengar sana. Jadi saya pikir-pikir, kadang kita lupa. Kadang kita sudah minta ampun. Oke. Jangan sakit. Saudara, kadang-kadang kita suka banding-banding bilang ini. Lalu tanya, dari gereja mana? Eklesia. Pertanyaan pertama, jemaatnya berapa? Ya. Jadi, ingin mau, kalau jemaat besar banyak berarti hebat. Ya. Kalau bilang jemaat kecil, rasa kecil. Padahal enggak. Tak ada urusan sama sekali, saudara. Ya. Jemaat besar, jemaat kecil, kita ini hanya memberitakan Injil. Tuhan suruh supaya orang-orang itu bisa bertobat sungguh-sungguh, memperoleh hidup yang kekal bersama-sama Yesus. Itu tugas kita. Bukan tidak usah usahakan mesti program ini, program itu. Ya panggil musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa, saudara. Untuk apa? Supaya heboh, saudara, ya kan? Bukan itu tujuan Tuhan. Tidak usah cari-cari. Saudara, kan banyak orang lari ke sana. Waduh, puji-pujiannya di sana luar biasa. Oke? Ada Roh Kudus. Dari sini tidak ada umpamanya. Contoh. Tidak ada orang yang ngomong, tapi begitu. Di sini kayaknya ada Roh Kudus. Kita tenang-tenang, sunyi senyap. Roh Kudus tetap ada. Firman Tuhan katakan kalau 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Ada. Jadi tidak usah mau, itu kan cuma kedangian kita, keinginan kita. Jadi mau yang luar biasa. Ada teman telepon saya dari Indonesia. Katanya, saya tidak sebut gereja. Katanya di sini ada gereja yang luar biasa katanya. Waduh, katanya Roh Kudusnya luar biasa katanya. Puji-pujian, penyembahan apa semua, pokoknya luar biasa. Oh iya mungkin saya juga ada dengar. Tapi kita saya tanya, kenapa? Lu mau datang sini mau ke sana? Enggak cuma tanya. Kita banggakan gereja, kita banggakan hamba Tuhan. Kita harus banggakan Yesus yang mati buat kita itu, yang menyelamatkan kita. Itu yang harus kita ngomong-ngomong, bukan koreksi sini, koreksi sana. Banggakan hamba Tuhan ini, banggakan hamba Tuhan sana, jatuhkan hamba Tuhan ini, jatuhkan hamba Tuhan sana. Bukan itu. Pekerjaan kita bukan. Kita semua hamba yang rasa diri hebat, tidak punya apa-apa. Cuma dipakai sebagai alat. Oke. Jadi Tante Jasmine jahat. Pikir-pikir jahat makanya. Oke, terus kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat 29. Saya itu pikir kita tidak mau panjang lebar karena waktu itu terlalu sempit sekarang ya. Kalau kita ambil lebih jauh nanti tidak bisa. Ayat 29 Yohanes pasal ketiga, dia bilang, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Kata Yohanes Pembaptis, luar biasa. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku penuh, kata Yohanes Pembaptis. Jadi bukan suksesnya dia yang membuat dia sukacita. Ya, tapi melayani Tuhan dan dia tahu persis yang dia melayani bukan milik dia. Karena dia hanya menobatkan mereka dan baptis mereka. Tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang menyelamatkan semua umatnya. Dan yang Tuhan Yesus selamatkan itu menjadi milik Tuhan. Menjadi pengantin Tuhan. Ya. Luar biasa. Kita mesti sadar, kita semua yang melayani, jangan rasa hebat, kadang-kadang rasa hebat. Oke, maafkan ya. Ya dulu saya sudah melayani ini, saya yang melayani dia, sampai bertobat, ya kan? Ya, sampai bertobat loh. Ya, sekarang saya melayani di sini, saya melayani, banyak orang yang saya sudah melayani. Ya. Oke, yang menyelamatkan siapa? Kita cuma memberitakan Injil toh, kita cuma kasih kesaksian toh. Ya, tidak usah bangga. Ya, bangga kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka itu. Itu. Taruh dia tinggi-tinggi. Yesus. Bukan kita, tak usah sebar sini sana pelayananku ya. Ya. Tanpa kita juga Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan punya cara macam-macam.
rasa bangga luar biasa. Jadi dia tahu persis, dia sudah menobatkan, membaptis, menginjilin orang-orang, suruh bertobat, orang-orang bertobat, mau dibaptis, datang dibaptis, ribuan orang. Sudah baptis 10, 20, 30 orang. Bukan milik kita, bukan milik eklesia. Mereka akan jadi, kita bina mereka supaya mereka menjadi milik Kristus. Karena yang mati tadi kita bicarakan, yang mati di atas kayu salib bukan kita. Yang menyelamatkan mereka dan kita. Tuhan Yesus. Jadi bawa jemaat semua, bawa teman-teman semua, pelayan-pelayan semua. Ingat baik-baik apa yang kita lakukan ini untuk semuanya bagi dia. Ya, bilang dia suka cita. Ya, walaupun semua jadi mempelai Kristus. Ya, tapi dia bersuka cita. Dengar suara Yesus saja dia sudah. Dan sukacitanya menjadi penuh walaupun dia tidak dapat di dunia ini. Kita jangan cari cari apa? Pujian atau cari apa segala sesuatu yang dari dunia. Nah, kita tunggu nanti di sana, saudara. Di sini ini kita menabur, kita bekerja. Ya, bekerja keras, saudara. Tidak usah cari sini. Tidak usah cari puji-pujian. Tidak usah cari orang mesti mengenal kita. Ngangkat kita. Okay? Tidak usah, saudara. Karena nanti di sana, saudara. Di sana. Firman Tuhan Rasul Paulus bilang begini dalam Korintus. Dia bilang, sebab kalau kita melayani kita ada penderitaan, ada rasa tertekan, rasa itu kan. Nah, tapi dia bilang penderitaan ringan yang sekarang ini, saudara, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Jadi sekarang kita menderita, orang bikin kita macam-macam, orang bicara macam-macam. Pokoknya, saudara melayani Tuhan bukan enak-enak kan? Semua tahu kan? Ada saja gesekan sini, gesekan sana, mau dijatuhkan sini, jatuhkan sana. Pokoknya kita belum menderita seperti Paulus. Tetapi marilah semua gesekan, semua penderitaan atau semua apa yang kita alami yang tidak enak, kita terima dengan ucapan syukur karena kita tahu kita masih dibentuk. Kita tahu itu adalah sarana pembentukan buat kita. Persiapkan kita untuk hidup yang kekal. Jadi jangan cari segala pujian dan penghormatan dan perhatian dan segala macam dari dunia. Tenang aja. Segala beban saudara datang. Saudara, betul? Nah, saya baca Ibrani pasal 2. Pasal 12 ayat 2 ada di situ. Ini dia bilang marilah kita melakukan dengan apa? Melakukannya. Ini di dalam gelanggang pertandingan ya. Oke. Jadi dia bilang marilah kita melakukan pertandingan ini dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yesus ini yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Tuhan Yesus tadi kita kayak itu penghinaan luar biasa buat Tuhan Yesus mati di salib. Itu satu penghinaan, tapi dia tanggung, dia katakan dia tanggung dengan tekun. Karena dia tahu akan ada sukacita yang luar biasa. Kita juga harus itu. Karena kita tekun sampai akhir. Karena nanti kita ketemu. Itu yang kita nantikan. Orang-orang kita mau cari pahala, mau cari apa? Mahkota atau apa. Walaupun kita nanti di sana dikasih mahkota, pasti saudara sudah dibentuk sedemikian. Saudara akan tanggalkan. Di surga. Buat apa di sini saudara mau minta pujian? Mau minta mahkota? Mau minta apa? Di sana akan dikasih pun ya rasul-rasul pada tanggal. Karena kemuliaan Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Luar biasa. Jangan lupa ya. Semua ini Tuhan Yesus. Pokoknya fokus kita Tuhan Yesus. Ya. Pusat kehidupan kita hanya Tuhan Yesus. Pelayanan itu oke. Satu tugas buat kita. Tapi bukan ini yang membawa kita supaya kita rasa kita luar biasa, kita rasa hebat.
Sukacita saudara, menderita apapun. Sukacita ada sukacita. Oke, 1 Petrus, ini Petrus yang katakan saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 dan 13 ada. Oke, dia bilang begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi, semua itu, ya, saudara, bersukacitalah saudara, ya, jangan sampai keluh kesah, mengeluh, ya kan? Kadang-kadang kita sudah bilang, semua saya, lagi-lagi saya, ya kan? Ya, saya terus, saudara. Kalau kita dikasih tugas oleh Tuhan, dikasih pelayanan oleh Tuhan, kasih karunia. Ingat baik-baik. Privilege buat kita. Siapa kita? Manusia berdosa. Siapa manusia tua bodoh, ya kan? Tidak sekolah tinggi juga. Ya, Tuhan mau kasih pelayanan. Itu bukan hebat saya, saudara. Tuhan kasih ajar saya, saudara tahu. Tadi sudah cerita pagi dia, saudara mau tahu. Tadi mana dia punya kertas? Bilang. Saudara tahu? Sudah bikin khotbah semua di komputer, mau printer rusak. Tak bisa print, saudara. Sudah tengah malam. Panggil Pak Gideon, biasa minta tolong Pak Gideon. Tengah malam mana bisa? Mau kirim kasih Yapi juga repot kalau sudah. Tulis tangan, saudara. Balik ke zaman dulu. Oke? Zaman dahulu kan tulis tangan. Ya, saya mulai khotbah dari tahun 98. Oke, tulis tangan saudara. Buat tulis tangan. Belakangan aja saudara. Oke. Orang bisa pakai komputer, lumayan. Jadi, tulis tangan saudara. Jadi sudah tulis tangan 3 lembar, muka belakang sudah kesetuju Yapi. Gideon. Muka belakang sudah tinggal 3 lembar saudara tangan. Terus waktu saya mau tidur, saya pikir begini, sudah 4:30 pagi. Coba saya kasih hidup lagi komputer. Coba. Atau mau coba apa. Terus saya coba kasih hidup. Terus saya pencet. Terus dia ada bilang ini drum apa begitu. Ada apa gitu yang rusak. Terus saya pencet. Tidak bisa print. Saya pencet dia bilang ada corona. Ada begitu corona wire. Ini corona lah dia. Iya corona wire saudara saya baca. Komputer ada corona wire. Ada kotor dia bilang. Ada kotor. Jadi dia bilang, lu buka, dia kasih tunjuk gambar semua, dia kasih tunjuk. Lu buka di depan itu atas. Belum pernah buka, yang bikin itu Pak Gideon, yang atau semua Pak Gideon. Ada apa Pak Gideon? Ini terpaksa sendiri. Coba, sudah ada tulisan, ya, tapi penasaran. Coba buka, dia suruh buka cartridge-nya lagi. Terus dia bilang itu ada hijau-hijau, ada namanya, saya lupa. Itu kamu geser ke kiri, ke kanan. Dia bilang, ada hijau-hijau. Saya geser, udah bergerak. Tapi saya pikir begini, oke, saya sudah geser aja. Padahal tidak bergerak. Oke, tidak tahu. Saya lihat ada gambar, ada warna hijau lagi. Ini apa nih? Tidak apa-apa lah, geser ke sini. Ya, akhirnya saya tutup, saudara. Saya pikir tidak mungkin lah. Cuma sudah ada tulisan jadi tidak apa-apa. Cuma ingin coba tahu sendiri kan. Jalan saudara, dia keluar itu semua yang saya sudah pencet print 6 kali dia keluar 6 kopi saudara. Tumpuk. Tadi pagi anak saya Bobby sama Melani saya bilang Bobby itu kertas itu Bobby mau pakai boleh pakai itu keluar kopi saudara. Maksud saya begini, hati saya tetap sukacita. Saya tanya kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Akhirnya jadi. Tadi saya sudah tulis, ya mestinya tidak usah toh. Ya, tetapi kenapa kok kasih saya punya apa itu keinginan untuk itu sampai jadi? Ya, jadi lagi. Jadi bagaimana? Judit tanya, bisa baca ya. Jadi tapi tanya, jadi mau yang mana? Ya yang print aja sudah lebih jelas. Saudara tahu kalau makin tua kita punya tulisan makin jelek. Saudara tahu kan? Jujur aja. Jadi kadang-kadang tulis sendiri mau baca juga nggak tahu. Tapi Tuhan suruh bikin ya saya bikin. Tadi saya dapat itu dari Mazmur 30 berapa tuh saya sudah makan. Ya Tuhan bilang Tuhan mau mengajar saya. Atau mengajar saya.
hati Tuhan mengajar. Biar saya tetap harus sukacita. Tidur sedikit aja juga tapi senang. Tuhan kasih kemenangan. Tuhan kasih jalan itu buat tua umur 81 bisa bikin komputer jalan per perintah. Luar biasa saudara. Jadi itu Tuhan ajar supaya tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap melayani Tuhan. Sampai kapan Tuhan bilang stop, harus stop. Saudara. Nah, jadi sudah ya Ibrani sudah saudara belajar, dari Petrus saudara sudah belajar supaya tetap ada sukacita saudara. Tesalonika saudara semua sudah hafal pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4:4 juga dia bilang apa? Sukacita. Bersukacita. Kali lagi aku katakan, bersukacita. Jangan hilang sukacita saudara dalam melayani Tuhan. Itu kerjaan iblis. Iblis itu selalu mau usaha. Pokoknya ada saja persoalan yang Yohanes pasal 3 ayat 30 ayat yang terakhir. Bagus. Tadi saya pikir ada perjamuan kudus. Nah, kita dikasih itu. Jadwal kita itu ditentukan jam-jamnya saudara. Menit-menitnya sama bos-bos kita. Jadi kita mesti hati-hati. Jadi ayat 30 dengan semua kejadian apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis saudara. Ia harus makin besar. Tetapi aku harus. Versi lain dibilang, dia harus makin bertambah. Dia harus makin tinggi. Pokoknya Yesus. Ini adalah luar biasa saudara. Pegang itu baik-baik. Setiap kali kalau kita sudah rasa mau lebih dari Tuhan, ya kita stop, kita minta ampun dulu. Guru kita yang sudah meninggal, itu tidak bisa lupa. Dia bilang begini, iblis itu bekerja. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita dari tempat duduk situ 3 meter. Ibu Judi masih ingat toh? Pak Judian ingat ini pengajaran ini. Jangan lupa ya sampai kita tutup mata. Dia bilang kalau kita mau naik ke atas mimbar sini, ya kita itu mesti terus tetap berdoa dan sadar bahwa kita mau memuliakan Tuhan. Karena begitu kita berjalan, itu iblis bilang begini, hati kita sudah mulai, waduh saya mau pimpin pujian, saya naik, saya mau usahakan supaya stir up ini semua jemaat supaya ini pokoknya song leader yang paling luar biasa, worship leader yang paling luar biasa, bukan ya, tapi bisa terjadi ya. Tapi mengaku dengan jujur, saudara mengaku dengan jujur, mau naik datang pelayanan saudara itu tadinya pikir Tuhan. Tetapi iblis itu bisa putar saudara. Sehingga kita pikir ini saya mau khotbah ini luar biasa. Saya mau berteriak, saya mau ganti suara. Supaya saya khotbah luar biasa. Ya. Pokoknya berteriak sampai saudara bertobat semua. Siapa yang bisa bikin saudara? Saya tidak bisa. Saya cuma sampaikan apa yang ada di firman. Ini semua ayat firman. Saudara sering kali orang bilang ini pengkhotbah ini, aduh, tidak enak. Dengar khotbah si A, si B, si C bisa ngantuk, Jadi pilih-pilih yang semangat saudara. Padahal firman Tuhan itu sama saudara. Saudara baca sendiri di rumah, tidak usah berteriak pun firman itu berbicara. Jadi kalau datang siapa saja yang khotbah, jangan lihat gayanya, jangan lihat, jangan dengar suaranya. Loyo atau apa. Dulu saya ingat suami saya, kita khotbah di beberapa gereja. Akhirnya ada gereja yang tolak karena monoton katanya. Suamiku kasihan. Padahal dia pintar saudara. Kalau dia khotbah kan orang-orang banyak suka karena pengajaran. Orang yang suka pengajaran itu suka dia, ya kan? Begitu. Tapi mereka tidak suka karena monoton katanya, mereka ngantuk. Mereka suka yang teriak-teriak. Ini loh yang semangat banting-banting kaki. Yang kadang-kadang marah bisa lempar dengan itu. Mereka suka yang begitu. Ya kan kadang-kadang begitu kan. Kadang-kadang saya sekarang belum lihat, tadi kurang perhatikan ada yang tidur. Tapi dulu kita di Kingsford di Marubra itu orang khotbah setengah mati, sudah persiapan setengah mati khotbah tidur.
tidur ya di saat banting kaki gitu loh. Ya. Jadi saudara mengerti maksud saya? Bukan kita. Semua Tuhan Yesus. Jadi apa itu? Nah, Tuhan mau apa? Kita ini semua ini sebenarnya. Kenapa Yohanes bisa katakan begitu? Karena sungguh-sungguh dia sudah menanggalkan keakuannya dia. Dia sudah sungguh-sungguh humble. Dia sudah mengerti benar-benar bahwa dia tidak ada apa-apa. Hanya alat Tuhan. Tuhan yang besar yang harus sembah. Makanya dia bisa katakan begitu. Kalau saudara dan saya pun, ya kita semua kalau merasakan demikian, pasti juga dalam hidup kita. Jadi kalau ada iblis goda-goda, kita cepat Om John Paul bilang, berhenti berdoa. Ya ampun Tuhan, dan urapi. Kita mesti sadar, jangan terus saja rasa memang mau bangga, mau naik dengan jalan kencang-kencang. Tahu-tahu saudara pernah dengar cerita, ada hamba Tuhan kan, naik, waduh semangat setengah mati. Oke, pokoknya, mau buka mau khotbah, tidak ada, ketinggalan. Mana saudara? Ya. Tuhan ajar. Nah, ya waktu dia turun, pendeta turun. Nenek, ada tua duduk situ. Dia bilang begini. Hanya. Nenek tua, kalau naik ke atas itu mesti berdoa, ya kan? Nenek, dia suka berdoa. Bukan naik dengan gagah-gagah gitu loh. Nanti kalau sudah turun, baru saudara Bapak bisa rasa bangga. Tapi kalau mau naik ke atas itu, naik bersama Tuhan. Doa. Semuanya untuk Tuhan. Ingatlah untuk Tuhan. Walaupun suara keras model kayak apa orang-orang bilang saya preman ya. Tidak enak dengar ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting jaga hati. Jaga hati. Benar-benar untuk Tuhan. Karena saudara tahu Tuhan bilang apa? Paulus itu dia kenal Tuhan sedemikian luar. Dia juga cinta Tuhan yang luar biasa. Melayani Tuhan. Pokoknya tidak tawar hati. Nah, saya mau kasih satu ayat tidak ada di situ, tapi dia bilang Lukas 14:26 Tuhan Yesus bilang begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi. Jahat amat Tuhan. Maksudnya Tuhan bilang membenci, bukan suruh benci-benci. Ya. Tapi jangan sampai mengasihi orang lain. Ibu, bapak, saudara, anak, bahkan diri sendiri lebih dari. Dia mau dia number one. Kita selalu bilang, dia number one. Siapa sih yang number one? Siapa sih yang mati buat kita di atas kayu salib di dunia belum pernah. Hanya satu. Dia harus kawan. Harus. Yes or no? Sampai Paulus bilang begini, saya senang dengan ini. Dan saya harap saja ya kita betul-betul sehati. Okay? Dengan Paulus punya tujuan yang baik. Filipi 1 ayat 20-21. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh mati. Satu. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati. Jadi hidup kita untuk Tuhan. Okay? Kalau kita mati kapan saja juga ada keuntungan karena kita ketemu Tuhan. Jadi jangan takut mati juga saudara. Tapi jangan mau bunuh diri, mati juga saja. Banyak orang kalau sudah senang-senang tidak mau mati, susah-susah mau minta mati. Begitu. Saudara ini luar biasa pernyataan ini. Dalam kehidupan kita, hidup kita sampai mati. Hanya dia nomor satu. Hanya dia. Jangan nanti kita hidup seenaknya, baru nanti di dibompai, baru tulis dia sudah. I finish the race. Finish the race. Dia bilang sudah apa? Sudah apa itu bahasa? Selesaikan pertandingan dengan baik dan mempertahankan iman. Ada belum tahu Tuhan bilang apa? Izinkan Tuhan yang menilai, bukan kita.
ada apa tuh 4 jam 2 hari lalu ya, lagi saya persiapkan ini ada family dia kirim ke saya WA WhatsApp yang ada tulis tentang apa, ada aliran Kristen, aliran semua ini ada aliran toh. Makanya teman saya bilang heran ya Kristen kok banyak aliran, yang lain kok tidak ada banyak aliran ya. Makanya saudara jangan bermusuhan, oke? Kita walaupun banyak, oke, tetapi kita tetap satu, yaitu pengikut Kristus, murid Kristus. Ingat toh. Ya, jadi itu tulis begini, ini dari aliran lain dia bilang. Orang-orang banyak bilang begini, aliran kita ini kok tidak pernah menginjil, gitu, tidak pernah kelihatan memberitakan Injil. Kalau saudara lihat kalau Yehova memberitakan Injil, terus di mana-mana. Tapi dia bilang begini, tapi mereka tidak tahu bahwa kita itu tidak mau berdebat tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, tetapi kita melakukan semua untuk Tuhan. Kita punya gereja banyak, kita punya hospital, kita bangun hospital. Kita buka apa saja begitu. Pokoknya semua itu. Dia buka ini banyak. Ya, luar biasa. Dia tambah lagi situ bicara. Dia bilang, lebih luar biasa, lebih besar daripada aliran-aliran Kristen yang lain. Nah, saudara, kita tidak perlu begitu. Jadi saya balas, karena ini family, saya punya sifat begini. Kalau ada kesalahan di mana, yang saya digerakkan Tuhan, saya harus sampaikan. Saya tidak mau orang supaya sayang saya orang baik, tidak pernah tegur, ya kan, tidak pernah kasih salah orang, ya kan, semua manis-manis. Saya tidak bisa. Saya bukan dipanggil Tuhan untuk itu. Jadi kalau saudara mau yang manis-manis, apa kabar, cantik, tidak bisa, bukan saya, oke? Kalau pakai sepatu baju salah aja saya bisa tegur, umpama. Nah, jadi saya WhatsApp kasih dia, saya bilang begini. Firman Tuhan bilang, jangan kita puji diri. Izinkan orang lain puji. Kadang saya puji bahwa memang aliran kamu itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi juga tidak usah bela diri. Tidak usah juga banding-banding dengan orang aliran lain. Kan tidak benar. Jangan saudara. Jangan kita bela diri. Kita tidak perlu bela, Tuhan yang akan bela kita. Karena ini pekerjaan Tuhan. Bos kita. Ya, dia izinkan. Kita ini cuma ada hati apa-apa kecil-kecil begini. Jadi saya setuju dengan saya. Jangan lupa. Tuhan mau kasih dia 100%. 100%, bukan sisa-sisa saja, 100%. Sampai dia bisa bilang itu, kalau kamu udah membenci ibu bapamu, oke? Membenci anak-anakmu, saudaramu, laki-laki, perempuan, bahkan tidak membenci dirimu sendiri. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau menyelamatkan dirimu, kamu akan kehilangan nyawa. Kalau kamu menyerahkan nyawamu, untuk dia. Jadi dia mau cinta kita. Hormat kita, oke? Hidup kita itu memuliakan dia, hanya dia. Jadi kalau orang ajak saya ke tempat-tempat yang lain, persekutuan apapun, saya bilang, ada kemuliaan Tuhan, ada memuliakan Tuhan di situ. 2-3 orang aja di dalam persekutuan, ajak saya akan datang, asal kita memuliakan. Kita pergi di tempat yang tidak memuliakan Tuhan, buat apa kita buang waktu? Kita bilang kita mengisi waktu, oke? Tidak ada gawean, tidak ada kerjaan. Kita punya kerjaan banyak saudara, ya kan? Banyak saudara, sibuk banyak saudara. Orang ada teman-teman tante pernah pergi lihat teman-teman tante di rumah sakit apa di nursing home atau di mana? Doakan orang-orang teman-teman sakit. Ya, saudara kita Cidora, dia telepon, dia nangis, dia mau datang gereja, dia tidak bisa jalan. Badan sakit, hari Rabu baru bisa ke dokter. Doakan, orang-orang kasih tahu ada yang mau operasi hari ini. Saudara tahu tugas kita kan, bukan saya suruh berapa jam saudara harus duduk terus berdoa, tapi saudara harus ada hati untuk. Saudara punya teman ulang tahun, saudara kasih selamat ulang tahun, saudara ngomong sama Tuhan, berkati dia, lindungi dia, oke? Apa yang menjadi bagian yang Tuhan persiapkan biar mereka bisa rasa. Biar Tuhan datang, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, rangkulan Tuhan.
Banyak pekerjaan kita, saudara. Jadi tidak usah pergi yang suasana yang bikin kita tidak bisa konsentrasi memuliakan Tuhan. Saudara pergi berenang, olahraga, saudara bisa memuliakan Tuhan. Percayalah. Saya sudah bilang beberapa teman, oh iya, saudara. Ada bagian apa yang tidak usah terlalu, itu masih kedagingan kalau saudara cuma mau pergi menyenangkan. Ya tidak perlu, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita milik Yesus, yang harusnya kita berikan hidup kita ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Mi terus, ya kan? Sayang diri. Saya capek, saya ngantuk, saya ini, saya itu. Ya. Mari saya mau ajak Papa Yapi, kita mau menyanyi satu lagu, saudara. Saya sudah berundi sama Rapi, kita mau menyanyi lagu Sunday School. Setuju? Ya, saya pikir kita nyanyi lagu Sunday School. Saya bilang, Yapi, marilah kita bergerak, oke? Jadi Yapi mau menyanyi, saya undang saudara-saudara semua bangun, saudara. Jadi kita, saudara, daripada pergi pocok-pocok, exercise di sini. Okay. Bisa toh? Oke. Yapi pimpin, saudara bisa gerak, saudara tidak usah malu. Untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak usah ada kedagingan lagi. Kita ini tidak ada apa-apa lagi, oke? Gerak saja. Oh, Yapi bisa aja, oke. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, biar menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Datang kepadanya sekarang. Amin.